Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga uap. Yang beranggotakan Rizal Mahardika dengan 3 digit terakhir 249, saya sendiri adalah Putri dengan 3 digit terakhir 250, Ahmad Alvin dengan 3 digit terakhir 251, Dei Safina dengan 3 digit terakhir 252, Anindya dengan 3 digit terakhir 253, Dimas Duyanto dengan 3 digit terakhir 254, dan Angga Bagus dengan 3 digit terakhir 255. Sini ada pendahuluan. PLTU adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan uap dari sebagai agen penggerak untuk menghasilkan listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Hampir setiap pulau di Indonesia idealnya memiliki pembangkit listrik sampai saat ini. PLTU masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, teknologi PLTU juga semakin berkembang. Bahkan bahan baku pada PLTU juga sedang menuju ke arah penggantian dengan biomasa. Selanjutnya adalah proses PLTU. Yang pertama itu ada pembelian bahan bakar. PLTU ini memerlukan spesifikasi batubara dengan rata-rata adalah HHP 5242, moisture 23%, volatimeter 30,3%, kandungan abu maksimum 7,8%, kandungan sulfur maksimum 0,4%, dan HGI-nya adalah 1,8. Yang kedua ada harga acuan batubara atau HBA. HBA dalam kesetaraan nilai kalor adalah 6.322 kilokalori, total moisture 12,26%, total sulfur 0,66%, dan AS 7,94. Ditetapkan pada angka US dolar 121,13 per ton. HBA untuk komoditas batubara satu ini ditetapkan di level US dolar 86,93 per ton. Harga acuan untuk komoditas batubara 2 itu ditetapkan pada besaran US dolar 57,17 per ton. Acuan untuk batubara 3 ditetapkan pada angka US dolar 36,32 per ton. Yang ketiga ada pembakaran bahan bakar. Pada PLTU di Indonesia, mekanisme pembakaran tergolong sejak pembakaran melalui furnace hingga proses menghasilkan steam atau uap boiler. Uap tersebut diperoleh pada suhu 570 derajat Celcius dan tekanan sekitar 200 bar. Yang keempat adalah pengolahan air. Menggunakan air damming, yaitu air yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik sebesar 0,2 US atau microsiemens. Selanjutnya, pada proses PLTU dilanjut dengan boiler, di mana suhu di ruang pembakar boiler dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian, suhu ini penting untuk memastikan konversi energi yang efisien dari bahan bakar menjadi uap bertegangan tinggi yang diperlukan untuk memutar turbin. Selanjutnya, pada turbin, di dalam turbin tersebut terdapat casing sebagai penutup rotor, cakram, nozzle, bentalan, seal, dan kopling. Dilanjut dengan generator. Ketika turbin uap berputar, rotor generator juga ikut berputar. Perputaran rotor ini memicu pergerakan medan magnet di sekitarnya, sehingga menghasilkan arus listrik dalam gulungan kumparan stator generator. Pada saat beban 50%, temperatur stator sebesar 38,07. Pada beban 70%, temperatur sebesar 41,7. Pada beban 90%, temperatur 50,34. Sementara efektivitas pendinginan generator adalah 83,03% pada beban 50%. Efektivitas pada beban 70% sebesar 86,1%. Dan pada saat beban 90% sebesar 95,6%. Daya keluaran generator ini adalah 296,82 MW dengan efisiensi 91,6%. Kemudian dilanjut dengan menyalurkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh PLTU ini akan disalurkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut SUTET, atau saluran udara tegangan tinggi atau yang bertegangan antara
sampai 150 kV. Setelah melalui gardu induk, tegangan listrik akan diturunkan menggunakan trafo hingga mencapai 20 kV. Selanjutnya, listrik akan saluran kabel tegangan menengah atau biasa disebut SKT atau saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Sebelum akhirnya diturunkan lagi tegangannya di gardu distribusi menjadi 220 volt untuk disalurkan ke rumah, gedung, atau tempat lainnya. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur. Yang pertama, perencanaan awal. Identifikasi lokasi yang sesuai analisis kebutuhan energi listrik, perencanaan teknis, dan estimasi biaya. Yang kedua ada desain teknis, bangunan, peralatan, sistem distribusi, dan sistem kontrol. Yang ketiga, persiapan situs melibatkan penggalian tanah, pembersihan lahan, dan pembuatan fondasi untuk bangunan dan peralatan. Yang keempat, konstruksi bangunan, penggunaan bahan bangunan yang sesuai dan penerapan desain teknis yang telah disetujui. Yang kelima, ada pemasangan peralatan. Pemasangan peralatan secara tepat dan terhubung dengan infrastruktur yang sesuai. Selanjutnya ada instalasi sistem distribusi dan transmisi. Pemasangan jaringan kabel, transformator, dan sistem switchgear untuk mengirimkan listrik yang dihasilkan ke jaringan listrik yang lebih luas. Lalu uji coba dan komisioning, pengujian operasional dan fungsional dari semua peralatan dan sistem. Selanjutnya ada pelatihan dan pelatihan personel. Pelatihan tentang operasi, pemeliharaan, dan keamanan infrastruktur. Yang terakhir ada operasi komersial. Tahap akhir dari pembangunan infrastruktur dan dimulainya produksi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi. Baik, yang selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi dan pengendalian atau SCADA. SCADA mengumpulkan data dari berbagai peralatan dan sensor di seluruh pembangkit listrik, termasuk suhu, tekanan, aliran, dan tingkat bahan bakar. SCADA memungkinkan operator untuk memantau kinerja sistem secara real-time, mendeteksi masalah potensial, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang selanjutnya adalah sistem manajemen informasi pembangkit listrik atau PIMS. Mengintegrasikan data operasional, teknis, dan manajemen dari berbagai sistem di PLTU. PIMS memungkinkan pengelola PLTU untuk melacak kinerja infrastruktur, menganalisis tren, dan membuat keputusan strategis. Yang selanjutnya adalah sistem manajemen energi atau EMS. Mengoptimalkan penggunaan energi di PLTU. EMS memantau dan mengontrol operasi unit pembangkit, menyesuaikan pembangkit listrik berdasarkan permintaan dasar dan kondisi lingkungan. Yang selanjutnya adalah pelaporan dan analisis kinerja. Melibatkan pembuatan laporan rutin tentang kinerja operasional, efisiensi pembangkit listrik, dan pembandingan dengan target. Mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan, mengevaluasi dampak dari keputusan operasional, dan mengembangkan strategi. Baik, selanjutnya Computerized Maintenance Management System atau CMMS. Aplikasi yang digunakan untuk merencanakan, melacak, dan mengelola kegiatan pemeliharaan di PLTU. CMMS membantu dalam meningkatkan efisiensi pemeliharaan dengan menjadwalkan pekerjaan dengan baik untuk menjaga kerusakan atau kegagalan perawatan yang tidak terduga. CMMS memungkinkan pengguna untuk melacak semua pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan di PLTU. CMMS juga menyediakan fitur manajemen suhu
cadang yang memungkinkan pengguna untuk melacak inventaris suku cadang di PLTU. CMMS memungkinkan pengguna untuk menghasilkan berbagai jenis laporan terkait dengan kegiatan pemeliharaan di PLTU. Next. Selanjutnya sumber daya manusia. Pengawasan dan manajemen kinerja, memantau kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi pengembangan karir. Ini melibatkan evaluasi kerja rutin, pengakuan prestasi, serta penanganan masalah dan konflik di tempat kerja. Selanjutnya, pelatihan keamanan dan keselamatan, mencakup pelatihan tentang prosedur darurat, penggunaan peralatan pelindung diri, pemadam kebakaran, dan tindakan keamanan lainnya. Selanjutnya, pengembangan karir melibatkan penyediaan program pengembangan profesional, peluang promosi internal, serta dukungan untuk pendidikan lanjutan atau pelatihan lanjutan. Yang terakhir, perencanaan SDM, penentuan jumlah dan jenis personel yang diperlukan untuk berbagai departemen dan fungsi di PLTU, berdasarkan pada kapasitas pembangkit listrik, jadwal operasi, dan proyeksi permintaan listrik. Oke, selanjutnya ada kendala. Di sini terdapat 4 jenis kendala. Yang pertama ada teknis, yaitu kerusakan atau kegagalan peralatan, seperti turbin uap, generator, atau sistem kontrol yang bisa mengalami kerusakan atau kegagalan yang dapat mengganggu operasi PLTU. Yang kedua ada gangguan pasokan bahan bakar, dapat mempengaruhi kelancaran proses pembakaran dan mengurangi kapasitas pembangkit. Yang ketiga ada masalah operasional, tidak adanya pemeliharaan yang cukup, perubahan operasi yang tidak terencana, atau kesalahan operasional. Selanjutnya ada lingkungan. Yang pertama ada regulasi lingkungan. Persyaratan peraturan lingkungan yang ketat dapat mengharuskan PLTU untuk mengadopsi teknologi pemurnian gas buang atau membatasi emisi polutan tertentu. Yang kedua ada dampak lingkungan. Operasi PLTU bisa berpotensi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitar seperti polusi udara atau pencemaran air. Yang ketiga ada manajerial. Yang pertama ada manajemen rantai pasokan. Keterlambatan dalam pengiriman suku cadang atau bahan bakar bisa mempengaruhi kelancaran operasi PLTU. Yang kedua ada manajemen risiko. Risiko keuangan, operasional, atau keamanan yang tidak terkendali dapat berpengaruh dalam keberlanjutan dan profitabilitas bisnis PLTU. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Keterampilan dan keahlian yang cukup dapat dari personel teknis dan manajemen sangat penting untuk menjaga operasi PLTU yang efisien dan aman. Dan terakhir ada keuangan. Yang pertama ada investasi modal, memperbarui peralatan atau mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dapat memerlukan investasi modal yang signifikan. Yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional seperti pembelian bahan bakar, pemeliharaan peralatan, dan biaya tenaga kerja juga dapat berdampak pada profitabilitas bisnis PLTU. Selanjutnya adalah bentuk BPMN dari PLTU. Yang pertama, pihak PLTU membeli bahan bakar berupa batu bara dari perusahaan tambang dengan ketentuan HBA atau harga batu bara acuan. Selanjutnya, pihak perusahaan tambang menjual dengan memenuhi syarat HBA tersebut. Selanjutnya, CFPP Material Handling mengumpulkan bahan bakar atau batu bara yang dibeli. Selanjutnya, mulai mengoperasikan bahan bakar dengan membakar yang dilakukan oleh CFPP Operation. Selanjutnya,
pengolahan air yang dilakukan oleh water treatment plant. Selanjutnya proses boiler dan turbin yang dilakukan oleh CFBP operation. Kemudian terdapat pengecekan peralatan turbin yang dilakukan oleh CFBP control room. Selanjutnya proses selanjutnya adalah generator dilakukan oleh CFBP operation. Selanjutnya terdapat sistem manajemen lingkungan K3 yang dilakukan oleh CFBP environmental. Yang terakhir adalah rencana kerja dan anggaran berupa kerjasama atau kontrak dengan perusahaan seperti PLN. Dan ini adalah bentuk analisis akses dari BPMN PLTU. Baik, selanjutnya framing proses. Ada event, dokumen pembelian bahan bakar, kemudian subproses yang isinya validasi dokumen, penerimaan bahan bakar, pengecekan bahan bakar, pembakaran bahan bakar, pengolahan air untuk diproses, boiler atau mengubah air menjadi uap, turbin mengubah energi uap menjadi energi kinetik, generator energi kinetik menjadi energi listrik. Resultnya menyalurkan energi listrik. Case for action. Keterlambatan dalam pengiriman bahan bakar bisa mempengaruhi pemprosesan. Masalah dalam kualitas di proses pengecekan bahan bakar. Kualitas air yang tidak terjaga. Boiler yang jarang dibersihkan akan sering mengalami masalah menjadikan kinerja boiler menjadi kurang efektif. Kemudian vision, memberikan layanan listrik kepada konsumen, menghasilkan energi listrik yang ekonomis, mengoptimalkan penggunaan energi. Kemudian aktor, water treatment plant atau WTP, CFPP operation, CFPP material handling, CFPP administration. Kemudian mekanisme pembelian bahan bakar, pembakaran bahan bakar, boiler, turbin, generator menyalurkan energi listrik. Kemudian matriks memantau kinerja karyawan, mengevaluasi kinerja rutin, menangani masalah dan konflik di tempat kerja, memberikan pelatihan kerja kepada karyawan untuk meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugasnya, memastikan segala proses beroperasi secara efisien, aman, dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Selanjutnya brainstorming. Yang pertama, identifikasi batu bara, lalu analisis kualitas batu bara, perencanaan pengolahan air, persiapan peralatan pengolahan, pengembangan infrastruktur, pengujian dan sertifikasi, uji coba operasional, evaluasi hasil uji coba, pengembangan jaringan distribusi, konstruksi listrik dan instalasi distribusi, implementasi sistem, pelatihan staf dan peluncuran sistem, peluncuran layanan ke pelanggan, penanganan dan penerimaan, pemeliharaan dan peningkatan, penyempurnaan proses berdasarkan umpan balik. Selanjutnya identifikasi batu bara, analisis kualitas batu bara, perencanaan pengolahan air, persiapan peralatan pengolahan, lalu pengembangan infrastruktur, pengujian dan sertifikasi,
uji coba operasional, evaluasi hasil uji coba, lanjutkan pengembangan jaringan distribusi, konstruksi listrik dan instalasi distribusi, implementasi sistem, pelatihan staf dan diluncurkan sistem, peluncuran layanan ke pelanggan, penanganan dan penerimaan, pemeliharaan dan peningkatan, yang terakhir penyempurnaan proses berdasarkan umpan balik. Selanjutnya berikut adalah bentuk web dari PLTU. Pertama, di atas header ini ada beberapa menu dari PLTU. Pertama dimulai dengan beranda yang menampilkan selamat datang di PLTU dengan tagline menyediakan energi untuk masa depan. Jika di-scroll ke bawah akan ada operasional yang berupa pengolahan batu bara, pemantauan dan pengendalian penyaluran listrik. Kemudian terdapat informasi terkini dengan menampilkan salah satu berita yang terkini tentang PLTU. Kemudian ada sekilas tentang kami yang menjelaskan pengertian singkat tentang PLTU. Kemudian ditutup dengan footernya terdapat logo PLTU dan kontak hubungi kami dan page yang tersedia pada web, operasional yang ada, dan alamat dari PLTU. Berikut adalah tampilan web dari PLTU yang kami bikin. Pertama, di headernya ini ada beberapa menu. Yang pertama ada beranda, operasional, tentang kami, dan masuk. Pada beranda ini akan menampilkan sebuah tulisan selamat datang di PLTU dengan tagline menyediakan energi untuk masa depan. Kemudian ada beberapa submenu dari operasional, yaitu pengolahan batu bara, pemantauan dan pengendalian aliran listrik. Kemudian ini ada informasi terkini yang menampilkan salah satu berita mengenai PLTU. Kemudian ada sekilas tentang kami yang menampilkan pengertian singkat tentang apa sih PLTU ini. Kemudian di footer ini terdapat kontak hubung kami dan alamat serta page yang berada di web kami. Selanjutnya bisa menekan masuk dengan memasukkan email dan pasportnya. Kemudian pasportnya bisa dilihat juga. Kemudian bisa melakukan sign up. Dan melakukan login. Selanjutnya pada menu media ada siaran pers yang menampilkan berita-berita yang mengenai PLTU. Kemudian ada galeri foto dokumentasi dari PLTU itu sendiri. Kemudian ada inovasi dan penghargaan yang tersedia yang telah dicapai oleh PLTU itu sendiri. Selanjutnya adalah operasional. Yang pertama ada di pengelolaan batubara itu, misal kita pencet yang stop batubara.
Nah, itu akan ada data-data dari seperti nama perusahaan, nama penanggung jawab, tanggal laporan, lokasi penyimpanan, jenis batubara, jumlah stok, kandungan kalori, kadar abu, kadar sulfur, kadar air, dan sertifikat analisis lab. Selanjutnya bisa kita kirim. Next. Itu akan ada sumber batubara yang kedua. Isinya itu ada nama pemasok, asal batubara, lokasi, kapasitas batubara, terus ada kandungan kalori, kadar abu, kadar sulfur, kadar air. Setelah itu ada sertifikasi ISO. Yang kedua juga ada sertifikasi ISO juga. Terus bisa dikirim nanti. Selanjutnya ada pemasok batubara, itu isinya ada nama perusahaan, alamat, nomor izin perusahaan, email, terus ada penawaran. Di penawaran ini itu isinya tentang jenis batubara, kapasitas pasokan, harga per ton, durasi kontak, metode pengiriman, serta pelabuhan muat. Serta ada spesifikasi batubara, itu isinya tentang kandungan kalori, kadar abu, kadar sulfur, kadar air. Yang selanjutnya ada sertifikasi pemasok. Selanjutnya bisa dikirim. Next. Yang terakhir adalah kualitas batubara. Di sini isinya tentang nama pemasok, email, terus di spesifikasi batubara itu isinya mengenai jenis batubara, kandungan kalori, kadar abu, kadar sulfur, kadar air, volatilometer, fix karbon, ukuran partikel. Selanjutnya ada spesifikasi batubara itu isinya mengenai parameter uji kalori, uji abu, uji sulfur, uji air, uji pencet optimasi pembakaran itu mengoptimalkan pembakaran. Yang pertama itu ada nama PLTU, lokasi PLTU, email, tanggal pembakaran, rasio udara bahan bakar, suhu pembakaran. Terus ada optimasi juga, itu isinya mengenai teknik yang digunakan, perubahan yang dilakukan, peningkatan efisiensi, serta penurunan konsumsi batu bara. Selanjutnya nanti bisa dikirim. Selanjutnya laporan dan analisis itu mengenai evaluasi penggunaan batu bara dalam produksi listrik. Nah, isinya itu mengenai nama PLTU, lokasi PLTU, email, tanggal laporan, periode evaluasi, jumlah batu bara yang digunakan, serta produksi listrik dan konsumsi spesifik, efisiensi penggunaan, dan faktor yang mempengaruhi. Next. Selanjutnya ada perawatan peralatan, di mana ini tuh untuk pengecekan dan pemeliharaan peralatan PLTU. Nah, itu isinya mengenai teknisi, nama peralatan, nomor seri, tahun perawatan, jenis perawatan, permasalahan. Next. Selanjutnya ada tanggap darurat, di mana di sini tuh laporan penanganan terhadap kecelakaan kerja. Bisa kita klik. Nah, itu isinya mengenai nama karyawan, insiden, lokasi insiden, tanggal insiden, tindakan yang dilakukan, hasil tindakan, serta kerusakan. Next. Selanjutnya ada penyaluran listrik. Di sini tuh laporan listrik yang disalurkan. Bisa kita klik. Nah, ini isinya mengenai nama PLTU, lokasi PLTU, penanggung jawab, penerima, tanggal penyaluran, waktu penyaluran, metode penyaluran, serta ada detail penyaluran listrik, di mana itu ada jumlah listrik disalurkan, tegangan penyaluran, frekuensi penyaluran. Selanjutnya ada kondisi operasional, di mana ada kondisi sistem saat penyaluran dan kendala. Next. Selanjutnya di bagian tentang kami itu berisi mengenai penjelasan PLTU serta ada visi misi dari PLTU. Nah, di sini ada foto-foto dari kelompok kami. Nah, di bagian paling bawah itu akan ada Oke, selanjutnya ada mockup UI
dari web kami. Dalam mockup ini ada beranda dan juga tentang kami. Next. Terus ada layanan. Di sini layanan juga masuk ke semua dalam menu tersebut. Jadi ada submenunya juga. Next. Dan yang ini login dengan sign-up-nya. Sekian dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.